Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan bila saat ini Tuhan berikan kita satu kali lagi kesempatan untuk boleh menikmati anugerah-Nya. Tidak ada yang tidak bisa kita balas di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Pujian ini mengingatkan kita akan kembali keindahan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kita. Pujian sungguh indah. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Sungguh indah apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, tidak pernah kita pikirkan dan bahkan tidak pernah kita selami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang
perjuangan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di kesempatan yang sungguh indah ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan hari demi hari yang boleh kami lalui ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada satu ruang pun di dalam hidup kami Engkau meninggalkan kami. Engkau tetap setia bagi kami, bagi orang-orang yang tidak setia ini. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Segala hal yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kami. Pemikiran kami, perkataan kami, sikap hidup kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami tertunduk malu di hadapan-Mu. Karena kami tidak bisa menghadap hadirat-Mu yang suci itu. Bapa di surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mengakui Engkau tahu semuanya apa yang ada di dalam hati dan pemikiran kami ya Tuhan. Dan sekiranya Tuhan boleh membersihkan kami, menyucikan kehidupan kami. Biarlah pujian kami boleh layak di hadapan Tuhan dan keberadaan kami untuk memuliakan Engkau. Engkau sudah memberikan kami pengampunan dan bahkan janji keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan itu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Tidak ada yang bisa memberikan selain hanya di dalam Tuhan Yesus saja kami dapatkan itu. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma bahwa tidak ada, baik itu penindasan, baik itu kekerasan, penganiayaan, kelaparan, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya asalkan kita ada di dalam Kristus Yesus. Pujian ini boleh memberkati kita, mengingatkan kita kembali akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kelaparan
apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayaan, penderitaan, tak satu, tak satu. Sama-sama katakan tiada satupun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang setia. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus sahabat. Biarlah pujian ini boleh meneguhkan kita Bapak Ibu untuk semakin hari mengikut Tuhan. Apa yang dapat memisahkan Dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu, Tuhan sahabat? sakit, penyakit, pencobaan kan? Pencobaan Tak satu pun. tak satu, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabat. Sekali lagi Engkau Yesus. Engkau Yesus sahabat. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Kor Mazmur Bakti membawa kita, mengantarkan kita pada firman Tuhan dengan judul pujian, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinan-Mu yang ku perlu, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya, Tuhan. Engkau
mengerti. Tuhan berjalanlah di dekatku, ku tak dapat maju sendiri, ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bila angin taufan menekanku, kelam kabut menudungi, Tuhan biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat maju sendiri, ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami telah diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23 dengan perikop 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu
menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Akibat dari pilihan-pilihan tersebut, ada pilihan yang membawa kita kepada kebenaran dan ada juga pilihan yang membawa kita kepada ketidakbenaran. Dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus berbicara mengenai pilihan. Tentang hal memperhambakan diri kepada dua tuan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal memperhambakan diri pada dua tuan membawa dampak dan akibat yang sangat membahayakan bagi seorang hamba sendiri. Mengapa? Karena tentu si hamba ini mau atau tidak mau dia harus memilih untuk lebih loyal atau lebih taat kepada siapa yang ia harus utamakan. Apakah yang A yang harus dia utamakan atau si B yang harus ia utamakan? Ketika hamba tersebut mengenal dengan benar siapakah si A dan siapakah si B, maka dia akan berusaha untuk mengambil keputusan dan kemudian mengabdi diri kepada salah satunya yang menurutnya dianggapnya benar. Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin seorang hamba ini akan mengabdi dengan kasih yang sama rata kepada kedua tuannya. Tentu, si hamba akan lebih mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Dan itulah konsekuensi dari perhambaan diri kepada dua tuan. Dalam nats yang telah kita baca, Rasul Paulus juga berbicara kepada jemaat di Roma tentang hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Paulus berbicara tentang hal memperhambakan diri kepada dosa dan memperhambakan diri kepada Allah atau kepada kebenaran. Dan juga memiliki konsekuensi dari memperhambakan diri kepada dosa maupun konsekuensi memperhambakan diri kepada Allah atau kepada kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema khotbah pada pagi hari ini adalah pilihan pengabdian diri terhadap Tuhan yang dipercayai. Ada dua jenis pilihan pengabdian diri terhadap Tuhan yang dipercayai antara lain. Yang pertama, memilih mengabdi kepada dosa. Dari nats sebelumnya dengan panjang lebar, Paulus menguraikan tentang bagaimana manusia berdosa telah diperdamaikan oleh Kristus dengan Bapa di surga. Dan juga tentang dosa dan akibat dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan juga oleh pekerjaan satu orang pula. Manusia dapat menerima pembenaran. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, pembenaran oleh satu orang itulah yang sampai hari ini yang tidak dapat diterima oleh semua manusia sebagai satu kebenaran. Malahan pembenaran itu ditolak
oleh manusia. Dan apakah yang menjadi penyebab utama dari penolakan tersebut? Hal itu terjadi oleh karena manusia lebih mengutamakan dosa daripada pekerjaan keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari hal inilah Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Roma berusaha meyakinkan mereka sebagai jemaat bagaimana kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Kematian Kristus, kematian yang membayar lunas segala utang dosa orang percaya di hadapan Allah. Oleh karena itu, dosa merupakan jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Antara Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada nats ini Paulus menerangkan lagi tentang keadaan jemaat di Roma yang pada dasarnya adalah hamba dosa. Sebagai hamba dosa, mereka telah melayani dosa dan mengikuti segala keinginan dosa. Mereka berbakti sepenuhnya kepada dosa. Paulus berkata, "Dahulu kamu adalah hamba dosa." Yang dimaksudkan adalah bahwa kehidupan jemaat Roma sebelumnya, sebelum mengenal Kristus, ialah kehidupan yang taat dan berbakti sepenuhnya kepada dosa. Misalnya, ketika mereka berbakti kepada dosa adalah jemaat Roma lebih mengutamakan keinginan hati mereka untuk memuaskan diri mereka daripada memuliakan Tuhan. Dapat kita melihat di ayat 19. Dosa adalah bagian dari wilayah kekuasaan iblis. Arti kata dosa dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan melanggar hukum Tuhan yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan selalu menekankan dalam Alkitab bahwa Tuhan sangat membenci dosa dan pasti memberikan ganjaran atau hukuman terhadap perbuatan dosa tersebut. Misalnya, satu kota yang melakukan dosa dan Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka. Kita melihat yaitu Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora yang musnah oleh hujan belerang dan api. Ini merupakan sebagai akibat perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Dosa yang mereka lakukan adalah homoseksualitas, percabulan, kecongkakan, dan tidak menolong orang-orang yang hidup sengsara dan miskin. Kita dapat membacanya dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 49 sampai ayat 50. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, banyak sekali dosa yang telah dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Kita juga melihat umat Tuhan, bangsa Israel yang dihukum Allah, di mana mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Diakibatkan karena mereka umat yang tegar tengkuk dan memberontak kepada Allah. Dari sini kita bisa melihat dari kedua contoh ini dan masih banyak contoh yang lain yang telah saya sebutkan ini merupakan sebagai satu kenyataan bahwa Tuhan sangat membenci dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah jemaat sebagai umat Tuhan dalam PB adalah tidak ada dosa lagi? Sekali lagi, apakah jemaat sebagai umat Tuhan dalam PB sudah tidak ada dosa lagi sehingga hukuman mati seperti dalam PL tidak terlihat lagi di tengah jemaat PB? Adanya masalah atau tidaknya hukuman mati di tengah jemaat PB bukanlah masalah ada atau tidak adanya dosa. Yang namanya dosa di zaman mana saja pasti ada dari dahulu sampai sekarang. Bahkan sampai detik ini dosa tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, sepanjang kita masih hidup di dunia ini, pasti dosa itu ada. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah bahwa umat Tuhan di zaman PB
sampai dengan hari ini telah hidup pada satu era baru, yaitu zaman anugerah. Yang dimana dosa-dosa yang diperbuat manusia telah ditanggungkan Allah atas pribadi satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang mampu memikul dosa manusia. Di dalam kematian Kristus telah menanggung kematian semua manusia karena dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hukuman mati tetap akan diterima oleh manusia sebagai akibat penolakannya terhadap kematian Kristus ketika Kristus datang yang kedua kali. Dan penghukuman itu adalah penghukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa. Itulah akibat memperhambakan diri kepada dosa. Inilah akibatnya kalau kita memperhambakan diri kepada dosa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari sini kita dapat melihat bahwa hadiah bagi dosa itu adalah maut atau kematian yang kekal. Memperhambakan diri kepada dosa hanya melahirkan kematian yang kekal. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, hendaknya setiap kita tidak melayani dosa di dalam hidup ini. Seringkali kita melayani dosa, Bapak Ibu. Misalnya, kita malas ke gereja, kita malas berdoa, memiliki dendam terhadap sesama, kita menggosipkan sesama kita. Dan bukan hanya itu dosa yang kita lakukan. Seringkali kita lebih mengutamakan keinginan kita sendiri. Masih banyak hal yang kita lakukan dan yang kita inginkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, akibatnya hanyalah melahirkan kematian yang kekal. Inilah yang harus kita hadapi, yang harus kita alami ketika kita memperhambakan diri kepada dosa. Poin kedua yang dapat kita pelajari dari pilihan pengabdian diri terhadap Tuhan yang dipercayai ialah memilih mengabdi kepada kebenaran. Pada ayat 17 sampai ayat 18, dari keadaan sebagai hamba dosa, jemaat umat Tuhan di kota Roma dimerdekakan oleh Kristus untuk menjadi hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, apakah yang akan diperolehnya? Pada ayat 22, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa buah yang diperoleh sebagai hasil dari pembenaran oleh Kristus adalah mereka memperoleh buah yang membawa mereka kepada pengudusan. Inilah yang mereka peroleh. Paulus berkata, kamu telah dimerdekakan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelumnya jemaat Roma hidup di bawah kuasa dosa atau dijajah oleh dosa. Karena sepenuhnya melayani dosa. Oleh karena itu, Paulus menekankan kepada jemaat Roma, mereka telah dimerdekakan atau telah dibebaskan dari dosa oleh Kristus. Demikian juga dengan kita yang ada di tempat ini. Telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa. Merdeka berarti putus hubungan dengan dosa atau bebas dari jajahan dan perbudakan. Dan bukan saja sekedar dibebaskan Bapak Ibu yang terkasih, setelah itu selesai. Setelah dibebaskan selesai semua. Tidak. Tetapi ada proses yang sangat istimewa, yaitu dibebaskan untuk menerima pengudusan hidup melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hanya dengan jalan demikian, yaitu pengorbanan Kristus, manusia yang dulunya menjadi hamba dosa berubah menjadi hamba Allah di dalam kebenaran yang mendapatkan hidup yang kekal. Sekali lagi, ya, proses yang sangat istimewa yaitu dibebaskan untuk menerima pengudusan hidup melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
Hanya dengan jalan demikian, yaitu pengorbanan Kristus, manusia yang dulunya menjadi hamba dosa berubah menjadi hamba Allah di dalam kebenaran yang mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memperhambakan diri kepada Allah bukanlah membawa mereka kepada kematian, melainkan membawa kepada hidup yang kekal. Artinya, hidup yang tidak mengenal kematian lagi, tetapi hidup untuk selama-lamanya bersama Kristus di dalam kerajaannya. Jadi, sekarang kita bisa memilih, mau memperhambakan diri kepada dosa yang membawa kita kepada kematian kekal, atau memperhambakan diri kepada Kristus yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Setiap kita pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda, sehingga pilihan kita pun berbeda. Ya, contoh yang realnya sekarang, ya, ada yang suka es krim, ada yang suka daging, ada yang suka bakso dan lain sebagainya. Selera beda-beda. Dari pilihan rasa yang kita inginkan, pasti membawakan kesenangan, kesukaan bagi diri kita sendiri. Tetapi apakah ketika kita memilih selera tersebut yang membawa di dalam diri kita membawa kesenangan, apakah baik bagi diri kita atau tidak? Membawa kebaikan dalam diri kita sendiri atau tidak? Demikian juga sekarang ini. Apakah kita memilih untuk memperhambakan diri kepada dosa yang hanya membawa kesenangan sementara, atau memilih untuk memperhambakan diri kepada Kristus yang membawa kita kepada kesenangan yang abadi atau hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pastinya Tuhan mau kita sebagai orang percaya tidak mengabdi kepada dosa, melainkan mengabdi hanya kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sebab kesenangan selamanya atau hidup yang kekal itu hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pilihan ada di tangan kita. Kita memilih memperhambakan diri pada dosa, ada juga konsekuensinya. Kita memilih memperhambakan diri pada Kristus, ada juga konsekuensinya. Mungkin saat ini kita berkata, gampang. Ya gampang, saya memilih Tuhan Yesus Kristus. Oke, memang begitu gampang. Apakah dalam menjalaninya, Bapak Ibu menjalani dengan tulus atau tidak? Mengikuti Kristus dengan taat sepenuhnya atau tidak? Karena dalam mengikuti Kristus, tidak ada hidup kita tidak selalu nyaman. Seperti lagu yang dikatakan, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi meskipun saat ini jalan kita tidak selalu rata, yang kita lihat adalah kehidupan yang kekalnya. Tetapi kalau kita mengikuti memperhambakan diri kita kepada dosa, saat ini memang enak, manis sekali. Tetapi konsekuensinya adalah kematian yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya mengakhiri khotbah saya pada saat ini. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita masih memperhambakan diri kita kepada dosa atau memperhambakan diri kepada Tuhan Allah yang disebut kebenaran? Sekali lagi, ya, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita masih memperhambakan diri kita kepada dosa atau memperhambakan diri kita kepada Allah yang disebut dengan kebenaran? Hendaknya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih menjawab di dalam hati masing-masing dan merenungkan, apakah saat ini saya memperhambakan diri saya kepada dosa atau saya memperhambakan diri saya kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu, silakan untuk menjawab dalam hati masing-masing, itu antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh
mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa dalam memilih. Biarlah kami memilih jalan yang benar, yang memberikan hidup yang kekal bagi kami. Meskipun jalan tidak selalu rata yang kami alami, banyak kesulitan ya Bapa dalam hidup kami, namun kami percaya bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami Bapa untuk memilih dan berjalan di jalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam hati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi pengumuman untuk kali ini, yang pertama terima kasih untuk pelayanan multimedia yang sudah dikerjakan oleh tim multimedia. Ada Pak Evan, ada Saudara Aji. Terima kasih untuk pelayanan rekan-rekan. Biarlah Tuhan memberkati rekan-rekan semua di dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga. Kemudian Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga dengan amplop yang sudah dibagikan. Minggu depan adalah awal bulan September. Diberikan kesempatan bagi kita untuk boleh memberikan persembahan persepuluhan. Mari kita mempersiapkan dan kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan. Kita memberi bukan karena kita mau diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang sudah terlibat pelayanan hari ini. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Kemudian PA setiap hari Kamis tetap berjalan dengan baik pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Mari kita bergabung bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian PA kaum wanita juga setiap Jumat dan Sabtu tetap berjalan dengan baik. Ibu-ibu boleh memperhatikan grup WA. Dan juga Youth GIA Jemur Sari atau PRBK tetap berjalan dengan baik. Kita sudah memulai 2 kali setiap hari Senin. Jadi teman-teman mari bergabung bersama kita. Mari kita bertumbuh bersama. Kemudian pelayanan pastoral terus berjalan dengan baik mungkin secara online. Bapak Ibu boleh menghubungi Pak Pendeta bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Bapak Ibu, terhitung akhir bulan ini, bulan Agustus, maka Saudara Bena melanjutkan pelayanan masih di tempat ini, cuma tempatnya tidak tidur di sini, tetapi masih kembali ke Malang untuk menyelesaikan tugas, tetapi tanggung jawab melayani Tuhan tetap berjalan dengan baik. Mungkin hanya tempat tidur yang berbeda, tetapi tanggung jawab tetap berjalan dengan baik secara online. Jadi kiranya Tuhan memberkati Bena di dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Tuhan memberkati kita. Demikian pengumuman. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Maka biarlah Tuhan boleh memeteraikan firman itu di dalam kehidupan kami. Untuk boleh kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih untuk anak-Mu yang Tuhan sudah Engkau pakai, boleh memberkati kami. Biarlah Tuhan terus memakai kehidupan anak-Mu ini sampai akhir hidupnya untuk boleh melayani Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau Tuhan tolong di dalam pergumulannya, secara khusus dalam pergumulan studi akhirnya. Maka sekiranya Tuhan boleh berbelas kasihan dan menolong memberi kekuatan apapun yang dibutuhkan. Baik biaya-biaya, dana, dan juga buku-buku yang diperlukan. Engkau Tuhan tolong dan Tuhan menyediakan. Engkau memberikan ide-ide kreatif bagi anak-Mu ini sehingga dia boleh menyelesaikan tepat waktu akan tanggung jawabnya ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa di dalam seluruh keberadaan mereka. Maka biarlah firman Tuhan boleh menjadi panutan dalam hidup mereka, menjadi penuntun hidup mereka di dalam hari ke hari, di dalam mereka memulai hari-hari mereka ya Tuhan.
Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan Engkau terus memelihara mereka, bahkan iman mereka Engkau terus pelihara ya Tuhan, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka yang bergumul di dalam banyak hal ya Tuhan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan hari lepas hari, baik juga di dalam keluarga. Engkau Tuhan Yesus yang menjadi jawaban bagi mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, Bapa di surga, sekiranya Tuhan menaruh belas kasihan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Engkau Tuhan memberkati mereka satu persatu. Biarlah mereka terus kokoh di dalam iman percaya mereka kepadamu. Jadikan mereka Bapa di surga saluran berkat-Mu, baik di dalam iman mereka, di dalam kasih mereka dan kesetiaan mereka kepadamu melalui anak-anak cucu mereka ya Tuhan. Kau memberkati keluarga mereka Bapa di surga. Biarlah mereka boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur gereja-Mu masih ada dan biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu di tempat ini. Program-program yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan, sekiranya Tuhan boleh memberkati seluruh para majelis yang ada dan juga hamba Tuhan yang melayani. Biar ada kerjasama yang baik untuk boleh memikirkan ke depan apa yang menjadi kebutuhan daripada gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, Engkau memberkati apapun yang dibutuhkan oleh gereja-Mu di tempat ini, Tuhan yang menyediakan semuanya. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau tahu Bapa di surga apa yang dialami oleh bangsa ini. Terlepas daripada berbagai bencana-bencana yang ada Bapa di surga, maka sekiranya Tuhan boleh bermurah hati bagi bangsa Indonesia ini. Terlebih wabah COVID-19 ini yang terus ada, kami mengharapkan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Sekiranya Engkau boleh memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dan juga di seluruh dunia. Kami menantikan bahwa ini segera berlalu, tetapi biarlah kehendak Tuhan boleh yang terjadi. Bapa di surga, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk perjanjian antara Sinovac dan Bio Farma untuk memberi prioritas vaksin bagi Indonesia ya Tuhan. Dan sekiranya Tuhan boleh terus memberkati untuk boleh terus pengujian coba hal ini ya Tuhan, sehingga ini boleh berjalan dengan baik. Engkau memberkati seluruh tim yang ada Bapa di surga, sehingga ini boleh diselesaikan dengan baik tepat waktunya ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan pusat, Kau memberkati seluruh yang ada ya, jajaran-jajaran yang ada di pemerintahan maupun yang ada di daerah-daerah. Engkau Tuhan tolong dan Tuhan pelihara mereka. Anak-anak Tuhan juga yang terlibat di dalam dunia pemerintah Bapa di surga, jadikan mereka garam dan terang-Mu. Mereka boleh berintegritas ya Tuhan di dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau Yesus yang memelihara dan menjaga setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita pandang arahkan kepada Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ada sedikit pengumuman, ada berita sukacita bahwa pada tanggal 23 Agustus yang lalu telah dilahirkan seorang putra, yaitu Jonathan Levino Gunadisastra, anak dari Bapak Edwin Gunadisastra. Saya bersyukur sekarang Edwin menjadi bapak dan Wenda juga sudah menjadi ibu. Tuhan memberkati akan keluarga ini. Sebentar saya akan mohon supaya Bella pamit sebentar. Silahkan. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan pengumuman bahwa
kita akan berpisah, tapi bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara. Saya akan pulang ke kampus untuk menyelesaikan tanggung jawab saya, dan pelayanan tetap berjalan hanya karena beda tempat. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga para majelis beserta jemaat semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberi bagi saya. Selama 1 tahun lebih saya praktek di gereja ini, dan saya minta maaf jika banyak hal yang tidak menyenangkan, baik dalam tindakan, perkataan. Saya minta maaf supaya tidak menjadi penghalang bagi saya di tempat saya berada nanti, dan juga biar tidak menjadi penghalang bagi saya untuk melanjutkan pelayanan lagi. Terima kasih, sampai ketemu di waktu yang tepat, di waktu yang Tuhan izinkan bagi kita untuk bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang, Tuhan berkati.